Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Saya Yosefine Elitoni, NPM 12200032. Saya dari Universitas Timor, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, populasi, dan sampel. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Asal dan fungsi hipotesis. Hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, hipotesis tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba. Misalnya, seorang peneliti akan melakukan penelitian mengenai harga suatu produk. Maka, agar dapat menurunkan hipotesis yang baik, sebaiknya yang bersangkutan membaca teori mengenai penentuan harga. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada. Kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Fungsi hipotesis menurut Nasution ialah untuk menguji kebenaran suatu teori. Yang kedua, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori. Dan yang terakhir, memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Yang berikut pertimbangan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan diuji. Kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung dua variabel bebas. Yang ketiga, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada suatu makna. Tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Yang berikut harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapat secara empiris. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Oke, yang berikut adalah jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, dalam menyusun hipotesisnya, peneliti harus dapat mengetahui variabel mana yang mempengaruhi variabel lain sehingga variabel tersebut berubah. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hipotesis penelitian atau hipotesis kerja. Hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini, peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan mempergunakan data yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Misalnya, ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres.
Yang kedua, menurut hipotesis operasional. Hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Artinya, peneliti harus merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektifnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji, dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu, peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis disebut hipotesis nol atau H0. H0 digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian, karena peneliti meyakini dalam menguji hipotesis, nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperolehnya selama melakukan penelitian. Contohnya, H0, tidak ada hubungan antara krisis ekonomi dengan jumlah orang stres. Yang terakhir, hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik. Hipotesis ini dirumuskan berdasarkan pengamatan peneliti terhadap populasi dalam bentuk angka-angka atau kuantitatif. Cara merumuskan hipotesis. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut, yaitu rumuskan hipotesis penelitian, hipotesis operasional, dan hipotesis statistik. Uji hipotesis. Hipotesis yang sudah dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujian ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak. Artinya, ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Pengujian hipotesis. Jika rumusan masalah Anda adakah hubungan jam produksi terhadap volume produksi, maka hipotesis penelitian Anda seharusnya ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Maka, hipotesis operasional Anda H0 tidak ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi, dan H1 ada hubungan jam produksi terhadap volume produksi. Jika setelah dilakukan pengujian ternyata H0 ditolak, artinya penelitian terbukti secara nyata atau empiris, dan H0 diterima, artinya penelitian Anda tidak nyata secara empiris. Yang berikut kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi, karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya bicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lain. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kepemimpinan Presiden Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh Presiden Y. Yang berikut sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Teknik sampling, teknik pengambilan sampel. Probability sampling meliputi simple random, proportionate stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Sedangkan non-probability sampling meliputi sampling sistematis, sampling kuota, sampling
accidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling.